101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Dan tentunya kembali lagi ya bersama kita di sini di Smart FM dalam program Smart Community bersama saya RD Sam. Dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat sore ya, ini udah masuk sore ya, seperti itu. Kalau tadi di menit-menit sebelumnya itu selamat siang jelang sore, tapi jam 3 ini udah selamat sore ya untuk smart listeners dan viewers ya, dimanapun Anda berada tentunya. Dan seperti biasa ya, di pekan kali ini di hari Rabu tanggal 25 ya Juni 2025 kembali Smart Community mengudara untuk Anda semua, bisa didengarkan dan disaksikan juga. Dan ya, seperti biasa, kita kedatangan salah satu komunitas yang tidak kalah menariknya, tidak kalah hebatnya dengan komunitas-komunitas sebelumnya yang telah hadir ya di tentunya episode-episode atau pertemuan sebelum-sebelumnya. Dan siapa mereka? Ya, kalau begitu daripada penasaran, kita langsung saja salam sapa kenalan dengan mereka. Kira-kira ini dari mana? Oke, sebelumnya saya ingin mention ya, mereka berasal dari komunitas UKM Bahasa Unismu Makassar dengan tema peran UKM Bahasa Unismu Makassar dalam mempromosikan bahasa dan budaya melalui Cultural Fest Volume 6 2025. Boleh minta tepuk tangannya? Oke, langsung saja ya. Halo, selamat sore. Boleh pakai mic-nya dulu. Selamat sore. Selamat sore Kak. Oke, gimana kabarnya semua? Ini adik-adik? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ini wajah-wajahnya akademis semua ya. Bukan wajah-wajah entertain, tapi wajah-wajah akademis seperti sesuai dengan ini ya PDH-nya ya, seperti itu UKM bahasa ya. Jadi kita akan ilmiah dikit gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan ya nama komunitasnya ke smart listeners dan viewers yang ada di rumah atau dimanapun itu ya, dengan temanya juga ya. Kalau boleh tahu sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai UKM bahasa dan juga tentunya temanya, saya mewakili ya smart listeners di luar sana ya, penasaran dan pengen tahu pasti kira-kira siapa aja, digawangi siapa aja nih yang ada di sini pakai PDH biru-biru. Oke ya, boleh dari sini dulu deh, dari pojok ya. Oke, boleh perkenalkan diri, namanya siapa, kemudian mahasiswa semester berapa, jurusan apa, dan sebagai apa di UKM Bahasa. Silahkan. Oke, terima kasih Kak. Jadi sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan, saya atas nama Andi Faras Abio dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, adapun amanah saya sekarang itu diamanahkan sebagai Sekretaris Departemen Humas UKM Bahasa periode 2024-2025. Dan sekarang saya sedang semester 8, jadi sebentar lagi insya Allah sudah. Oke. Last ya. Oke, nama panggilannya siapa? Ya, teman-teman semua boleh panggil saya Faras Kak. Faras. Ya. Oke, bukan Farah ya. Faras ya. Iya, Faras. Oke, selamat datang Faras ya, di siap. Smart Community Smart FM. Selanjutnya silahkan. Oke. 30 detik dari sekarang. Halo semuanya. Oke, Halo. baik. Perkenalkan, nama saya Rizkullah, biasa dipanggil Ullah, dan saya berasal dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, dan juga saya diamanahkan sebagai ketua umumnya UKM Bahasa, leadernya. Oke. Jadi sekarang saya tuh sudah semester 8, sementara nyusun juga Kak. Seperti itu. Mungkin itu aja sih. Panggilannya siapa? Ullah. Iya Kak. Ulala. Oke, selanjutnya ini kayak nggak asing deh mukanya ya. Oke Kak, baik, perkenalkan nama saya Andi Amil Amrillah, biasa dipanggil Amil. Saya mahasiswa semester 8 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu dan Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Oke, ayo di-recall datanya gimana sih? Oke, panggilannya? Amil Kak. Amil, selamat datang kembali ya. Kak. Saya di UKM Bahasa sebagai Ketua Departemen Humas. Ketua Departemen Inventaris, maaf. Ayo. Maaf Kak. Amil ya? Amil Kak. Oke, welcome back Amil ya. Sama Kak. Selanjutnya. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasrul Ahmad, bisa dipanggil Asrul. Terima kasih. Sekarang saya semester 4 Kak. Program studi Ilmu Komunikasi dan amanah di UKM Bahasa ini sebagai anggota Departemen Bahasa Jepang Kak. Anggota Departemen Bahasa Jepang.
Wow, berarti jago bahasa Jepang dong ya. Oke, nanti kita tanya-tanya soal Jepang ya, Jepang-Jepangan. Panggilannya siapa? Asrul Kak. Asrul. Oh, iya, Asrul. Oke, selanjutnya. Baik. Ola Asrul. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misdar. Saya di Misdar. Saya teringat Miss Maharida. Misdar ya. Misdar ya. Oke. Biasa dipanggil Misdar. Saya di Unismu berasal dari jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Sekarang juga semester 8 dan di UKM Bahasa saya diamanahkan sebagai wakil sekretaris umum UKM Bahasa. Oke, selamat datang Misdar ya. Tepuk Ya. tangan dulu dong untuk semangatnya. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya adik-adik sudah memperkenalkan diri. Baik, kita back to laptop ya. Kita akan nanya-nanya. Memang ya udah ada ya secara verbal kita ucapkan, kemudian bisa dilihat UKM Bahasa. Tapi boleh dong ya dijelaskan, ditegaskan kembali UKM Bahasa Unismu ini sebetulnya apa ya? Kita ke ketuanya dulu deh periode sekarang. Silahkan Ula. Oke Kak, jadi ini terkait UKM Bahasa ya, memperkenalkan. Oke. UKM Bahasa itu apa gitu? Oke. UKM Bahasa Unismu. Jadi ini UKM Bahasa merupakan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unismu Makassar, dan ini UKM Bahasa itu sudah terbentuk selama 11 tahun Kak. Oh wow. Dia awalnya terbentuk itu di tahun 2014 dan di mana UKM Bahasa ini dia memiliki 6 divisi. Ada divisi debat bahasa Inggris, divisi Jepang, bahasa Inggris, Korea, Arab, dan daerah. Daerah. Ada daerah. Bugis, Makassar gitu ya. Cuma Makassar aja sih Kak. Oh Makassar Ya, Makassar aja itu. Keren dong ya Makassar ya. Betul sekali. Oke, Bugis mana? Next time. Next time lah. Oke, harus nih kayaknya ya. Harus ada Bugis juga, Bugis Mandar, Toraja ya. Kayak gitu-gitu ya. Oke, jadi ini udah 11 tahun. Betul Tapi sekali. tahu nggak sih sejarahnya mengenai ini, kemudian kenapa UKM Bahasa ini lahir di Unismu, apa yang menjadi sebab? Ada yang tahu? Saya mungkin. Oke, silahkan. Jadi awalnya nih. Misdar. Ya, Misdar. Oke, kirain Mistar ya. Oke, silahkan. Oke, jadi UKM Bahasa ini awalnya dulunya tuh UKM debat. Bukan UKM komunitas debat sebelumnya, sebelum dibentuk jadi UKM. Oke. Dan itu selama jadi komunitas debat banyak prestasi dari dari debat itu sendiri. Makanya para founder mereka ingin membentuk sebuah UKM yang untuk bisa menampung mereka. Dan sebelumnya karena mungkin pimpinan kampus masih belum tertarik sama UKM debat karena menurut mereka mungkin kecil ya skopnya, karena cuma debat terlalu spesifik gitu ya. Terlalu kayak cuma satu lomba saja. Betul. Makanya founder juga bagaimana mencari cara supaya bisa menampung banyak lomba. Oke. Akhirnya terbentuk masih UKM Bahasa Asing. Oke. Awalnya itu, tapi masih belum puas pimpinan. Mereka butuh kayak bahasa daerah juga dimasukkan. Makanya akhirnya terbentuklah UKM Bahasa di Unismu di 23 Maret 2014. Oke. Jadi berarti ini berawal dari debat, kemudian jadi UKM Bahasa Asing, kemudian sekarang digeneralisir lagi menjadi bahasa-bahasa yang lain ya, bahasa-bahasa asing yang lain termasuk bahasa daerah. Berarti pada tahu semua bahasa Makassar dong ya. Ayo ya. Oke, terima kasih Misdar. Nah, boleh dijawab lagi. Nah, kalau untuk UKM Bahasa ini selama 11 tahun itu proses atau transformasi dari yang tadi ya, kelompok debat, kemudian kelompok bahasa asing, kemudian menjadi memasukkan lagi unsur daerah, ya kan? Itu butuh berapa tahun? Dan kemudian memasukkan atau mengadopsi kegiatan-kegiatan yang lain juga. Itu butuh berapa tahun? Amil bisa jawab? Oke, silakan. Oke, Jadi Kak. perjalanannya gitu. Perjalanannya ini mungkin cukup lama sih Kak ya. Jadi itu dimulai sekitar tahun 2010-2011 saat masih berkegiatan, fokus kegiatannya itu masih debat. Nah, di situ tuh udah ada pikiran buat untuk masukkan jadi UKM gitu Kak. Tapi resminya tuh 2014. So about 3 tahun Kak. Tapi 2014 itu masih dasar banget. Belum ada kayak
vision kedepannya mau kayak gimana. Ya, tapi by the way kita di layar kita kayak seumuran ya. Wah, Nah, itu iya. betul. Oke, lanjut. Enggak, sampai di mana tadi ya? Itu kan dia blank ya. Jadi proses perjalanannya itu panjang Iya, gitu ya. Kak, iya. Dari 2014 sampai sekarang UKM Bahasa itu udah banyak banget kegiatan dan prestasi yang udah dicerahkan, Kak. Mulai dari cultural fest, debat, Oke. Jepang, English, dan student exchange banyak banget. Iya. Oke, kita mungkin bisa langsung aja di Cultural Fest ya. Ini ada temanya tadi ya, mempromosikan budaya melalui Cultural Fest. Ya, sekali. dari induknya dari UKM Bahasa ini. Itu tahun berapa itu mulai dilaksanakan, dan itu periodenya setiap berapa bulan atau berapa tahun sekali, dan jaraknya tuh. Iya, jaraknya dari Cultural Fest 1, 2, 3 dan sampai hari ini tuh 6. Itu berapa lama gitu? Mungkin Faras ya. Faras Faras bisa jawab, silahkan. Oke, baik, terima kasih Kak. Untuk Cultural Fest sendiri ini merupakan salah satu kegiatan terbesar juga di UKM Bahasa. Jadi kegiatan ini dilaksanakan per tahunnya satu kali. Nah, untuk yang sekarang itu insya Allah sudah yang ke-6 yang dilaksanakan. Jadi sebelumnya sempat tertunda dari 2022 terakhir itu dilaksanakan Cultural Fest Por 5. Nah, dan mengikut dan sebelumnya. Nah, kenapa kita jadikan kegiatan ini sebagai sebuah wadah untuk melestarikan budaya dan juga kebahasanya kita? Karena di rangkaian kegiatan Cultural Fest ini kita merangkum berbagai cabang lomba. Jadi dari 5 divisi tadi yang disampaikan, mulai dari Korea, Jepang, Inggris, Arab, dan Indonesia terutama daerah, itu kita adakan cabang lombanya. Nah, alhamdulillah sejauh ini juga untuk Cultural Fest Pol 6 pesertanya itu sudah 170 orang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, skalanya juga mulai dari masyarakat, komunitas-komunitas maksudnya, kemudian juga pelajar dan mahasiswa kita libatkan dalam Cultural Fest ini. Nah, untuk upaya kami dalam melestarikan kebudayaan, tentu di rangkaian Cultural Fest ini ada yang namanya festival. Jadi nanti kalau di CF6 ini sendiri, nanti festivalnya itu di tanggal 28 nanti, hari Sabtu. Ya, beberapa hari ke depan lagi. Nah, makanya kalian ada di sini ya. Betul sekali. Nah, untuk di kegiatannya kami kemarin itu Kak, di pembukaan kami untuk pertama kalinya juga pembukaan itu kita rangkaikan dengan dialog terkait bagaimana sih potensi bahasa ini di era digital. Karena kita tahu bersama bahwa seiring berjalannya waktu, bahasa sekarang itu terutama daerah Kak ya, mulai luntur atau sedikit pudar, bahkan hampir punah. Disrupsi, tergeser ya. Betul sekali, memudar gitu ya. Apalagi dengan maraknya bahasa-bahasa gaul yang seringkali diucapkan anak-anak sekarang. Dan kemudian juga anak-anak itu menjadi kayak minder lah kalau menggunakan bahasa daerah, padahal itu kan merupakan sebuah simbol atau identitasnya mereka, jati diri ya. Betul sekali, apalagi sebagai orang Makassar dan sebagainya. Jadi kita datangkan itu pemateri dari Balai Bahasa dan juga komunitas bahasa Sulsel. Jadi memang kita memberikan materi yang terkait itu dan juga pematerinya terkait itu. Alhamdulillah teman-teman kemarin juga antusias untuk berdialog, bertanya dan juga mencari solusi atas segala permasalahan yang terjadi agar kebahasaan terutama bahasa daerah itu bisa terus dilestarikan. Karena lestari atau tidaknya sebuah bahasa itu ditentukan dari penuturnya Kak. Semakin sering kita menuturkan bahasanya kita, itu bahkan semakin lestari juga bahasanya kita. Pokoknya lestarikan bahasa daerah ya. Gunakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Duta bahasa. Saya pengen ke sini. Tadi panggilannya siapa? Asrul Kak. Asrul. Asrul mungkin bisa menjabarkan apa sih perbedaannya Cultural Fest dari volume 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan apa yang spesial di tahun ini? Ya baik, terima kasih Kak. Kebetulan Kak, saya ini berasal dari zona 10 Kak. Itu maksudnya apa tuh zona 10? Iya, anggota baru juga yang baru menjabat, dan kebetulan baru ini kami dari zona 10 itu mendapatkan kepanitiaan Cultural Fest ini. Kebetulan juga saya berasal dari divisi sponsor, anggota divisi sponsor, dan juga banyak belajar juga
dari mendapatkan sponsorship, belajar juga terkait bagaimana caranya berbicara, audiensi dan sebagainya. Dan saya rasa ini sangat menarik Kak, Cultural Fest kali ini. Apalagi banyak sekali lombanya juga, mulai dari Jepang dan sebagainya, Korea dan sebagainya, banyak sekali Kak. Seperti itu. Yeah. Itu aja sih taunya. Nah, apa yang membedakan, kita mungkin sedikit lebih tarik ke belakang ya, walaupun kamu baru-baru aja nih ya muncul gitu ya atau join. Tapi seenggaknya kamu bisa buat comparison ya atau perbandingan, misalnya sebelum kamu masuk nih dan pada saat masuk ini, itu apa bedanya musim selanjutnya, volume selanjutnya dengan yang sekarang, waktu sebelum kamu masuk itu dengan sekarang, ada yang berbeda, ada penambahan item acara atau apa gitu? Kalau dari lihat, sependek ingatanmu aja. Oh, karena kalau sepanjangnya tuh kan belum ada tuh ya, kamu belum ada di volume 1, 2 kan belum ada. Jadi sependek ingatannya aja gimana? Sependek ingatan saya ini tentunya kegiatan kali ini sangat menarik Kak, karena dia itu puncaknya di Mall Pipo. Dan tentunya pengunjungnya juga sangat banyak, sangat antusias lah. Mungkin seperti itu Kak. Oh, jadi puncak acaranya bakalan digelar di Pipo, Mall Pipo, Pinisi Point. Itu tanggal berapa tuh? Tanggal 28 Kak. 28 bulan ini. Iya betul bulan Kak. Juni. Oke. Nah, di puncak acara itu yang menandai bahwa itu puncak itu apa gitu? Yang menandai. Tentunya yang menandai itu festivalnya Kak. Festivalnya, bagi juga penyerahan hadiahnya dan sebagainya. Pengumuman lomba. Betul sekali. Oke, pengumuman lomba, penyerahan hadiah ya. Iya, Kak. Itu yang ditunggu-tunggu tuh peserta penyerahan hadiah. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi tentunya di Smart FM 101,1 The Spirit of Indonesia Business and Inspiration, masih bersama adik-adik atau teman-teman dari UKM Bahasa Unismu yang tentunya menaungi berbagai bahasa yang sudah banyak ya melakukan kegiatan sedemikian rupa dari tahun 2014 hingga sekarang. Itu kalau dihitung-hitung 11 tahun ya. Oke, baik. Dari sekian banyak nih ya kegiatan dari tahun pertama atau tahun sekarang, sepanjang ingatannya, sependek ingatannya gitu ya. Kira-kira kegiatan apa? Ini boleh beda-beda pendapatnya ya. Kegiatan apa yang paling memorable gitu kan? Biasanya pasti beda-beda dong ya. Oke, dari kamu deh, Miss Dar ya. Oke, unik namanya. Kegiatan apa yang paling berkesan buatmu dan mengapa? Mungkin kalau saya selama di UKM Bahasa sendiri, yang kegiatan paling berkesan itu ada nama kegiatan mini Olimpik. Okay. Yang dimana gimana tuh? Itu sebenarnya kompetisi antar keluarga besar UKM Bahasa itu sendiri. Internal jadi, ya internal. Okay. Jadi karena saya dulunya juga divisi bahasa Jepang, jadi saya berkompetisi dengan para senior-senior saya itu untuk cosplay. Sering sih, cuman kayak aksara Jepang, shodo atau kanji ya. Sagu gimana? Makan dong. Oke, lanjut. Ya, itu sih yang paling berkesan karena feel atmosfer kompetitifnya itu dapat. Oke, jadi kemampuan bisa diadu langsung di lapangan gitu ya. Itu yang membuat seru dan memorable buat Miss Dar. Oke, saya ke Sahrul. Asrul ya. Apa kegiatan yang paling memorable atau berkesan buat kamu dan mengapa? Tentunya yang paling berkesan ini Kak, magangnya lah. Magang? Betul kayak gimana sekali. tuh? Kayak gimana magangnya? Di mana kita pada hari Minggu kita magang bersama. Pada hari Minggu ku turut. Lanjut. Dan tentunya sangat seru sekali Kak, karena kebersamaannya itu terasa sekali. Di dalamnya tuh ngapain pada saat magang? Tentunya kita belajar lah, baik itu dari divisi bahasa Inggris, Jepang, debat, Korea dan sebagainya. Oh, jadi berbaur gitu ya. Betul sekali. Seperti masa orientasi siswa kayak gitu ya. Iya, berbaur di mana kemudian ini sorry kalau salah, berimajinasi dulu gitu. Jadi pada saat ngumpul itu belajar bahasa asing misalnya Jepang, sebentar switch lagi ke Inggris, sebentar Korea lagi, itu yang bikin seru. Seru banget Kak. Oke. Makanya itu berkesan ya buat kamu ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Kalau Amil, di antara sekian banyak gitu ya kegiatan yang udah pernah dilaksanakan, dialami, disaksikan, didengar,
atau apa diraba di Terawang dan sebagainya uang kali ya. Oke. Oke, apa yang memorable dan mengapa? Kalau menurut saya sih Kak, kegiatan yang paling memorable di UKM Bahasa itu pastinya karena kami ini bergerak di bidang akademis, pastinya kompetisinya. Oh, Kalau- kompetisi apa? Kompetisi dari yang kami ikuti selama ini. Contohnya dari saya ini dari divisi debat bahasa Inggris. Saya pernah oke. berdebat di banyak tempat dan sampai lolos ke nasional gitu Kak. Wow, oke. Jadi pelatihan lombanya kami bersama-sama belajar 3 hari 3 malam, tidur di satu tempat yang sama. Kayak judul lagi tuh. Waduh. 3 hari 3 malam. Oke, lanjut. Itu Kak. Jadi feel sebelum lomba, atmosfer dan juga kayak tekanan itu Kak, itu yang membuat saya kayak this is the time I am looking for like. The pressure is on ya. Yes, Oke. exactly. Oh, oke. Kita jadi switch bahasa Inggris dong ya. Oke, terima kasih ya. Oke, Rizkula ya. Third runner up. Oke. Apa ya kegiatan yang memorable atau berkesan buatmu di UKM Bahasa ini dan mengapa? Oke, baik, mungkin hal yang paling berkesan bagi saya selama 4 tahun di UKM Bahasa Oh, itu wow. kepanitiaan Kak. Karena kenapa, kayak capeknya dapat, senangnya dapat, suka dukanya dapat. Kayak dari hal tersebut lah yang kayak membentuk kebersamaan. Kayak menurut saya berkesan. Mungkin yang awalnya saya tidak. Jadi ada manisnya, pahitnya, Betul sekali. asinnya, asem gitu ya. Muka capeknya. Jadi senang. nanu ya. Betul. Jadi yang mungkin awalnya saya tidak kenal Faras, dari kepanitiaan saya jadi akrab. Bukan hanya kayak sebatas adik kakak, tapi mungkin saudara seperti itu. Oke. Jadi dari kepanitiaan lah yang sangat berkesan bagi saya sih Kak, seperti itu. Oke, jadi proses apa ya kepanitiaan Betul yang sekali. berangsur-angsur regenerasi Iya. disaksikan secara langsung Iya, itu yang betul membentuk emotion building Iya, ya, membentuk kebersamaan. kebersamaan ya, membentuk kedekatan Betul ya sekali. seperti itu. Oke, baik selanjutnya. Oke, Apa baik. yang memorable dan mengapa? Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi untuk saya sendiri, jadi perlu saya sampaikan juga UKM Bahasa itu bukan sekedar wadah untuk teman-teman mahasiswa itu belajar tentang kebahasa dan budaya. Tapi kita juga punya program di luar itu terkait PPK Ormawa. Itu apa tuh? Jadi PPK Ormawa itu adalah program pengabdian masyarakat. Oke. Jadi supaya kita berdampak sebagai mahasiswa, alhamdulillah sejauh ini sudah 2 kali UKM Bahasa tembus PPK Ormawa. Dan itu juga Tadi udah dijelasin nggak PPK Ormawa itu apa? iya, bentuk Oke. pengabdian masyarakat. Bentuk pengabdian masyarakat. Masyarakat, Tapi iya. namanya PPK. Ada kepanjangannya nggak sih? Kepanjangannya Heeh. program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Iya. Oke, Kayak silakan gitu. Jadi 2 kali saya ikuti kegiatan PPK Ormawa ini dari UKM Bahasa. Pertama itu ada di Malino, dekat Malino, daerah gua. Kemudian ini yang di Takalar. Dan kegiatan ini juga menuntut kami untuk ya stay di tempat lokasi itu Kak, berbaur dengan masyarakat. Kemudian juga selain daripada membangun emosional dengan masyarakat, kita juga sama-sama selain daripada pengabdian masyarakat, kita juga bangun bonding di situ dan seru-seruan. Bonding Tapi berdampak. gini. Bonding gitu. Jadi di kegiatan ini tentu selain have fun-nya dapat, berdampak juga untuk masyarakat. Dan tentu itu salah satu kegiatan yang membuat saya juga sangat berkesan bagi saya di UKM Bahasa begitu. Jadi berdampak di sini maksudnya adalah ada sosialisasi, ada edukasi ya. Oke, untuk masyarakat seperti itu. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai wadah-wadah termasuk yang sore hari ini membersamai kita ya UKM Bahasa Unismu. Sebetulnya untuk masuk ke UKM Bahasa Unismu ini itu apa aja syaratnya? Syarat umum dan syarat khususnya apa? Siapa yang mau jawab? Syarat umum dan syarat khusus. Mau umum, mau dibagi khusus, mau atau diambil semua nanti boleh. kita bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Biar semuanya merasakan. Oke. Jadi kalau syaratnya untuk masuk di UKM Bahasa ya tentulah mahasiswa Unismu Makassar. Itu pertama. Oke. Kedua dia harus semester 1 dan 3. Oh, nggak Iya. bisa lewat. Nggak bisa lewat Oke. Kak. Saya jadi ingat Ilkimpin. Nggak bisa lewat juga Nanti dulu. ketuaan tuh. Ya begitu. Jadi semester Oke. 1 sampai 3 dan juga intinya siap untuk aktif di UKM Bahasa dan siap untuk ikut lomba
Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah di dalam nggak apa-apa bergeser naik semesternya nggak apa-apa ya. Yang penting pada saat masuknya aja. Iya. Maksimal 1 dan 3. semester 3. 3 betul sekali Kak, seperti Oke. itu. Itu syarat umum ya, Iya. mahasiswa ya. Unisma Makassar. Unisma Makassar berkelakuan baik ya, sehat ditunjukkan dengan surat Betul keterangan sekali. dokter ya. Intinya banyak lah 1 sampai 3. Kalau untuk syarat khususnya apa? Ada nggak sih? Misalnya IPK atau apa gitu ya, harus fakultas ini, jurusan ini, harus bisa bahasa asing, harus apa kayak gitu, harus gimana? Mungkin bisa saya aja yang jawab. Harus Kak. bisa mungkin breakdance, Nggak hip sampai. hop atau apa gitu ya. Oke, untuk syarat khusus kita nggak ada sih Kak sebenarnya. Jadi mau kalian dari jurusan apapun, fakultas apapun bebas. Selama kalian itu mahasiswa Unisma Makassar dan juga semester 1-3. Cuman yang kami mau dari kalian yang ingin mendaftar itu adalah kesetiaan kalian dan keinginan kalian, niat kalian untuk ikut dengan kami. Bahasa organisasinya Loyalitasnya. tanpa batas. Jadi kami cuman mau ya orang-orang yang ikut dengan kami itu adalah orang yang mau belajar. Meskipun kalian nggak tahu, misalnya kalian tertarik dengan bahasa Jepang, tapi kalian nggak taun sama sekali Jepang itu kayak gimana dan apa. Tapi kalian mau belajar, it's okay. Tapi Kami gue akan bantu. suka dengar tuh ya kayak ada jakselnya Oh. besar itu keren ya. Which is kayak gitu ya. Iya. Lanjut masih ada? Which is nggak ada aja. Nggak ada, nggak ada. Ya, itu Selesai? Ya. Oke, baik. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk UKM Bahasa Unisma Makassar. Nah, itu tadi syarat untuk UKM Bahasa. Bagaimana dengan syarat mengikuti lomba Cultural Fest dari tahun ke tahun? Ada yang bisa jawab? Syarat umum dan syarat khusus. Oke, baik, terima kasih Kak. Untuk syarat khusus dari cabang lomba yang kita adakan di Cultural Fest sendiri, itu sebenarnya ada beberapa lomba yang dipisah kategorinya. Ada yang khusus umum, jadi entah itu pelajar mahasiswa bisa ikut. Ada yang khusus mahasiswa dan juga ada yang khusus pelajar. Begitu. Ada yang boleh internal, ada yang boleh Kalau- eksternal atau umum. Iya, seperti itu Kak, begitu. Untuk syarat khususnya untuk lomba-lomba seperti speech itu kita adakan untuk orang pelajar. Jadi pelajar itu bisa ikut untuk lomba speech begitu. Dan untuk lomba yang umum itu kita adakan seperti video opini begitu dari bahasa Indonesia, cabang lomba bahasa Indonesianya. Oke. Nah, itu komunitas pelajar dan mahasiswa di situ bisa ikut. Oke, sampai batas mahasiswa aja gitu ya. Enggak, Untuk Kak, masyarakat umum, luas, masyarakat umum, iya. di atas mahasiswa misalnya orang Iya. yang udah sarjana, Iya. orang kerja itu bisa juga. Bisa, Kak. Oke. Gitu. Selain itu juga untuk syaratnya tentu yang cabang lomba khusus mahasiswa dan juga pelajar itu perlu melampirkan bukti bahwa mereka betulan pelajar, kayak surat keterangan pelajar mungkin atau kartunya. Kartu kuning Ya, kartunya. Ya. Kartu identitasnya Kak Kartu sebagai identitas. pelajar dan juga mahasiswa. Kurang lebih seperti itu Kak kalau gitu. Ya, Oke. kalau cabang lomba. Oke, baik. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah big why ya. Kenapa kalian masuk ke UKM Bahasa gitu kan? Padahal sebetulnya ternyata misalnya ada kok lembaga-lembaga yang sama bagusnya gitu ya di Unismu. Tapi kenapa kemudian memilih UKM Bahasa? Oke, saya mulai dari kamu deh. Silakan. Faras. Ya, Iya, Faras Kak. Baik, terima kasih. Alasan saya kenapa memilih UKM Bahasa di antara banyaknya lembaga mungkin yang juga Internal, bagusnya ya di Unisma Makassar. Pertama, saya ingin memiliki kemampuan untuk berdebat dan salah satu wadah yang menyediakan itu adalah oke. UKM Bahasa Unismu. Dan alhamdulillah juga kemarin saya menjadi delegasi untuk N1 juri institusi di kompetisi debat bahasa Indonesia yang diadakan di Ciputra Surabaya. Oke. Dan tanpa proses yang saya alami di UKM Bahasa tentu tidak mungkin saya bakal mencapai titik itu. Jadi alasan saya pertama karena ingin berdebat dan setelah saya jalani juga prosesnya, oh ini kayak nyaman nih. Jadi lalu asik iya. ya gitu ya. Kayak ini ya, kayak manusia ditemenin nyaman. Ya. Jadi untuk saya sendiri Kak, jadi namanya kita di angkatan ini zona. Kebetulan saya dari zona 9, tadi asal dari zona 10. Kalau zona nyaman di sini. Semuanya zona nyaman. Ya, jadi kalau di zona saya sendiri tuh sampai proses pengukuhan, karena prosesnya kami magang itu 8 bulan Kak. Betul yang disampaikan dari Kadep Inventaris tadi.
tadi bahwa kita butuh orang yang loyalitasnya tinggi. Mhm. Dan sampai di pengukuhan itu saya sendiri yang laki-laki di zona saya. Oh, yang Kenapa lain saya- berarti cantik-cantik ya. Iya, cantik dan juga ada yang tidak lanjut ke toh. Ya Oke. mungkin tidak tahu bagaimana. Alhamdulillah sejauh ini saya juga sempat berpikir di situ, aduh bagaimana nih, saya sendiri laki-laki nih. Mungkin kan kalau berbaur dengan teman-teman perempuan agak lain-lain begitu rasanya. Dan agak lain-lain sih sebetulnya, agak keki gitu, agak kaku gitu ya. Iya. Gitu ya. Betul Oh. Kak. Dan setelah saya jalani prosesnya, alhamdulillah teman-teman di angkatan atau senior-senior saya ini Oh, ini senior ya? Ya, senior juga di. oke. Beliau dari angkatan zona 8. Kecil-kecil cabai rawit. Iya. Alhamdulillah teman-teman zona 8 ini atau kakak-kakak saya ini merangkul saya dengan baik. Jadi meskipun saya di angkatan saya sendiri laki-laki, tapi saya tidak merasakan hal itu karena ya teman-teman yang lain welcome terhadap saya begitu. Jadi awal mulanya karena pengen punya retorika yang baik. Wah. Ya yang di atas rata-rata dengan cara berdebat gitu ya. Oke, keren. Akhirnya keterusan deh. Ya kan seperti itu. Oke, Pak Ketua, gimana awalnya? Kenapa Big Way-nya kenapa memilih UKM Bahasa padahal kan banyak yang sama baiknya juga di internal kampus. Oke, jadi yang pertama itu saya mau belajar bahasa, bahasa asing ya, terutama itu bahasa Inggris. Dan kalau saya pikir-pikir, kalau saya pertimbangkan pas maba itu Kak, kan saya daftarnya pas maba. Jadi kalau saya pikir-pikir kan, ini bahasa ini kayak peluangnya bagus loh. Karena apalagi kalau kita bandingkan dengan yang luar, kalau kita kursus kan kita bayar. Kayak kalau UKM bahasa itu kayak cuma gratis loh, kayak pengajarnya gratis, fasilitasnya gratis, jadi kayak kita di mana kita mau ambil ilmu begitu. Kalian beruntung banget ya. Betul Iri sekali, saya Kak. ya, zaman-zaman Jadi dulu kayak- kita masih tradisional. Jadi kayak orang-orang itu yang masuk UKM bahasa kayak dia dapat ilmu gratis seperti itu, difasilitasi dan sebagainya, kayak 24 jam loh Kak. Seperti itu, jadi kayak saya kayak tertarik di antara beberapa mungkin lembaga di Unismu, jadi saya tertarik di UKM bahasa bukan hanya dari segi kebahasaannya tapi dari solidaritasnya, public speaking yang kami diberikan full dari UKM bahasa. Jadi kayak saya merasa nggak rugi begitu, bangga merasa jadi bagian keluarga besar UKM bahasa seperti itu. Oke. Jadi berawal karena tertarik ya, Betul pengen sekali. belajar gratis bahasa Inggris. Ya, Ya, itu gitu juga, ya. betul sekali. Akhirnya keterusan kemudian menjadi ketua. Alhamdulillah. Oke. Nah, Amil nih, apa big way-nya masuk di sini? Kalau kita compare misalnya dengan yang lain, ada yang sama baiknya. Iya, Tapi Kak. kenapa ini? Pertama mungkin tujuan awal saya nih Kak ya, masuk UKM bahasa itu mau belajar bahasa Jepang. Oh, Dan bahasa Jepang. Iya, awalnya bahasa oke. Jepang loh Kak. Kamu bahasa Inggris ya? Iya. Tapi tertarik bahasa Jepang. Oke. Iya, good. karena saya rasa kayak di Unismu yang cuman fasilitasi kita berbagai bahasa kayak Jepang, Korea itu cuman UKM bahasa loh Kak. Jadi nggak ada tempat lain yang untuk bisa belajar bahasa ini. Mungkin kalau bahasa Inggris ada sih beberapa, mungkin di eksternal juga ada. Tapi untuk spesifiknya bahasa-bahasa yang kayak keren gitu Kak, bahasa Korea, annyeonghaseyo, arigato, Jepang gitu, cuman ada di UKM bahasa. Tapi semenjak Beo. Aduh. Jadi tapi nih Kak, semenjak saya masuk UKM bahasa, saya tuh berpindah haluan dari Jepang ke debat. Oke. Nah, Oke. jadi selama di UKM bahasa saya belajar debat bahasa Inggris. Saya juga kayak Faras tadi ikut jadi delegasi nasional 2 kali sih Kak. Jadi berdebat di Untirta di Banten dengan baru-baru ini di Universitas Terbuka di Tangerang. Oke. Jadi ini sudah membawa saya banyak opportunity baru sih, Kak. Melanglang buana ya. Melanglang buana ke sana kemarin. Gratis lagi. Gratis Kak. Dibiayain ya. Iya, jadi kita keluar-keluar tuh gratis, cuman bawa diri aja. Oke. Jadi itu menurut saya kayak UKM bahasa ini menawarkan banyak opportunity di luar sana. Keren ya. Jadi Keren. memang UKM bahasa ini sangat kontributif terhadap perjalanan karir Wah, gitu ya. benar banget Kak, betul. Oke, selanjutnya. Oke, apa big way-nya masuk di UKM Bahasa Unismu Makassar? Saya ini masuk UKM bahasa ini pas maba Kak. Nah pas maba itu saya memang ini tertarik untuk masuk di organisasi. Sekarang udah semester Sekarang udah semester 4 Kak. 4. Oke. Terus di situ saya mencari dong organisasi apa sih yang bagus gitu. Kemudian pas ta'aruf maba, Asik taruh ya. kakak-kakak ini tampil lah mempromosikan UKM bahasa, dan di situ saya tertarik. Wah, kenapa tidak kita masuk organisasi terus belajar gitu.
belajar bahasanya, budayanya. Dan kebetulan juga Kak, saya ini tertarik juga sama Kak Kamil tadi bahasa Jepang. Oke. Nah, saya masuk di situ dan alhamdulillah nyaman. Dan juga kemarin alhamdulillah juga sudah meraih juara 3 juga di Universitas Riau. Speech bahasa Jepang Kak. Wah, tepuk tangan dulu dong. Speech bahasa Jepang. Yang biasa kita dengarkan juara bahasa Inggris. Ini juara bahasa Jepang. Ini another level ya, seperti itu ya. Keren loh ya kamu ya. Oke. Mungkin itu ya. Jadi memang tertarik dengan unsur-unsur yang berhubungan dengan bahasa asing ya, gitu ya. Betul. Dan kemudian masuk dan alhamdulillah juara. Keren. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Misdar. Oke. Terima kasih. Jadi mungkin awal saya masuk UKM bahasa itu sendiri, sebenarnya awalnya saya cuman Coba-coba. ya cuman mau belajar bahasa Jepang dari UKM bahasa itu sendiri. Pada suka Jepang ya di sini. Kebetulan. Dia bilang wibu, bukan saya bilang loh ya. Oke. Iya, dari awal cumanya suka bahasa Jepang memang dari awal. Sebelum mahasiswa memang suka sama bahasa Jepang. Cuman masuklah di UKM bahasa karena mungkin tambah-tambah pengalaman, relasi, dan setelah saya masuk ternyata banyak saya merasakan banyak upgrade lah dari dalam diri saya. Mungkin salah satunya saya merasa public speaking saya lebih tambah baik. Saya dengarnya upgrade itu Android dulu ya. Nambah value lah. Oke. Ya mungkin kayak saya merasa public speaking saya menjadi baik. Kayak saya merasa diri saya yang dulu mungkin maba itu berbeda lah sama sekarang. Makanya semakin lama semakin nyaman di UKM bahasa itu sendiri. Asik. Mungkin gitu Karena sih. UKM bahasa adalah rumah kedua ya. Ya. Seperti itu ya. Iya, begitu Oke, sih. rumah kita ya, rumah kedua. Jadi memang berawal dari bahasa juga, bahasa Jepang, kemudian keren ya. Kemudian belajar public speaking juga, belajar berorganisasi, komunitas dan sebagainya. Akhirnya sekarang nyaman. Iya. Ya, jadi kuncinya adalah nyaman gitu Nyaman. ya. Oke, baik. Keren. Nah, selanjutnya ini masih buka pendaftaran gak sih Cultural Fest atau udah ditutup atau gimana? Ada perpanjangan atau extend atau gimana? Oke, baik. Jadi untuk pendaftaran di cabang lomba kegiatan Cultural Fest sendiri itu sudah ditutup, Kak. Oke. Kemarin sebenarnya kita tutup tanggal berapa? Tanggal 14 Juni. Nah, jadi terakhir teman-teman itu registrasinya di situ. Dan untuk sekarang kita sudah masuk di tahap penilaian karya lomba. Jadi teman-teman itu sudah dinilai mulai kemarin juga untuk karya lomba yang dikirimkan begitu. Oke, jadi ini udah close date ya. Oke, tinggal kemudian menunggu puncak acaranya di Vivo Mall. Jadi jangan lupa ya teman-teman Smart Listeners, silakan datang untuk melihat kegiatan keren dari teman-teman UKM Bahasa Unismu Makassar. Ini mulai dari pukul berapa sampai berapa puncak acaranya di Mall Vivo? Kegiatan kita nanti bakalan dimulai dari pukul 11 sampai jam 18 lebih. Oke, lumayan lah ya, bisa nge-mall, bisa hangout ya, bareng teman-teman, bareng juga itu apa gitu ya. Ya, jadi sambil nambah-nambah relasi ya, bisa juga mungkin dapat inspirasi atau mengantisipasi, misalnya lihat nih terinspirasi pengen ikut, boleh ya komunikasi ya sama teman-teman panitia yang ada di sini. Kalau misalnya lihat ini wajah-wajahnya nih ya, silakan tandai. Nah, kalau untuk sosial media dari UKM Bahasa ya, baik itu misalnya Facebook, kemudian YouTube channel dan Instagram, TikTok atau apa gitu, ada yang bisa sebutin apa aja sosial medianya? Silakan. Mungkin saya UKM Bahasa sekarang itu aktif di beberapa platform. Khususnya kita paling aktif di Instagram nih untuk sekarang, Kak. Instagramnya itu @UKMBahasa. Dengan ada juga @Cultural Fest Volume 6. Jadi kita punya Instagram berbeda untuk lomba kali ini, kegiatan kali ini. Jadi ada lembaganya, ada yang spesifik ke lombanya. Iya, betul sekali, Kak, supaya peserta itu tahu, oh yang ini nih kegiatan kami ini. Jadi kami di situ fokus untuk menaikkan pamornya Cultural Fest Volume 6 ini. Jadi mungkin bisa di-spill dikit nih apa yang akan terjadi pas festival nanti. Oke, boleh. Boleh ya? Jadi di festival nanti kita punya banyak banget talent performance. Mulai dari dance dan juga singer, Kak. Jadi kami singer itu yang mesin jahit ya? Itu ya. Jadi kita punya banyak talent dari eksternal maupun internal, Kak. Kami sendiri bakalan menampilkan tarian dari Jepang.
dan juga Oke. Korea. Wow. Oke. K-pop ya sama J-pop ya. Enggak, kita lebih ini tradisional. Oke, Iya. lebih tradisional ya. Mm-mm. Jadi apa ya, anti mainstream. Betul Gitu banget, ya. Kak. Keren. Mm. Nah, ada lagi yang bisa di-spill? Apa lagi? Atau disimpan buat penasaran? Kayaknya disimpan aja Oke, sih. pokoknya datang aja ya di Iya, betul. Cultural Fest volume 6 puncak acara ya di Pipo Mall ya Pipo Mall, tanggal 28 28 Juni Juni. itu hari apa ya? Hari Sabtu, Kak. Hari Sabtu pukul 11 hingga pukul 6 pokoknya pantengin ya, pokoknya Mhm. datang saja Datang saja. bersama siapa aja gitu ya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Nah, tadi kita udah ngebahas mulai dari tapi saya pengen tanya dulu deh. Kalian kan dari berbeda-beda fakultas ya. Beda-beda fakultas, jurusan dan kemudian hobi ya terkumpul atau bersatu di UKM Bahasa ini. Nah, pastinya udah tahu satu sama lain dong ya karakternya, kepribadiannya, kebiasaannya kayak gitu. Kita masuk ke segmen siapa tahu siapa. Oke, Betul, Kak. jadi tunjuk spontan aja ya berdasarkan clue saya ya. Tunjuk Oke, ya. oke. Siapa yang paling banyak tertunjuk berarti memang itulah orangnya gitu ya. Oke, baik. Siapa yang paling tepat waktu kalau ada acara di antara berlima? Ini ya. Oh, Ketua sih, Kak. ketua memang harus. Iya, Oke. harusnya. Oke, siapa yang paling nggak bisa diam, pecicilan, suka ngobrol, suka jalan ke sana kemari, nggak mau diam, pokoknya aktif terus, hiperaktif. Siapa dari kelima ini? Siapa? Ayo nggak imbang. Siapa kamu tunjuk? Ini. Saya. Ini. Saya. Oh, oke, berarti kamu karena dominan yang nunjuk kamu. Oke, siapa yang paling suka makan? Enggak ada. Oke. Siapa yang paling mager? Mager. Ya ini. Masa, oke. Siapa yang paling introvert? Dia lagi. Oke. Siapa yang paling jago matematika? Yang kalau logikanya tuh tinggi, matematikanya. Masa? Oke. Oke. Yang out of the box, yang suka punya ide tapi kita nggak kepikiran, dia kepikiran siapa dari 5 ini? Siapa? Kayaknya ini sih. Ini ya? Ini saja. Ini? Unik. Oh, Iya. beda gitu ya. Beda. Suka beda sendiri idenya. Kadang aneh juga sih, Kak. Oh, gitu. Oke. Siapa yang paling tidak sabaran gitu? Kalau mau pergi, cepat. Kalau nggak mau nunggu gitu, nggak sabaran gitu orangnya. Siapa? Nggak ada sih, orang mager sih kayaknya. Iya. Hampir sama. Iya. Oke. Ini udah ya? Coba diingetin. Siapa yang paling kuat makan? Oke. Siapa yang paling suka nelpon gitu? Nggak lupa waktu gitu. Suka nelpon. Telepon tiba-tiba Nelpon pokoknya berjam-jam lama. Oh, ini. ketua. Oke. Siapa yang biasa paling malu-maluin gitu di muka umum? Biasa tiba-tiba random gitu, memalukan gitu ya, maksudnya apa sih gitu. Paling random gitu. Kadang-kadang siapa? Yang suka aneh tingkahnya. Tidak ada. Siapa ini? Oke. Siapa yang paling sok cool, sok tampan gitu? Oh, dia lagi. Oke, ketahuan. Oke, satu kali lagi. Siapa yang paling masih labil di antara 5? Siapa yang paling labil? Iya kah? Iya. Kadang. Labil. Nggak kekontrol gitu. Oh, susah ya? Oh, baik-baik semua orangnya ya? Oh, baik-baik ya? Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya. Baik. Nah, kita masih punya waktu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, masih ada 5 menit, kita udah di kode ya seperti itu. Dari mungkin obrolan kita pada hari ini, apa kesimpulan yang bisa ditarik untuk obrolan kita pada hari ini? Silahkan Miss Dar. Saya sangat hati-hati mengucapkannya karena takutnya lidah saya jadi mistar Ya, itu biasa. atau nastar. Apa kesimpulan yang bisa ditarik untuk diskusi kita? Oh hari ya, ini? jadi mungkin kesimpulannya karena kan kami dari UKM Bahasa itu sendiri dan mungkin apa ya? Mungkin lebih ke
Ya mungkin kepada para mungkin ya orang yang berada di Makassar mungkin bisa datang ke Cultural Festival nanti di tanggal 28. Akan banyak performance dan kita seru-seruan lah di sana. Mungkin itu saya sih. Oke, terima kasih Mister. Selanjutnya Asrul, saya hampir bilang Sahrul ya. Oke, apa kira-kira harapannya untuk UKM Bahasa ya, untuk diri sendiri dan untuk keluarga? Silakan. Karena jawabannya pasti jawabannya mirip ya, saya udah deteksi. Itu lagi jawabannya. Jadi saya rubah gitu ya. Apa harapan untuk UKM Bahasa, diri sendiri dan keluarga? Baik. Pak, saya tampil di radio, Pak. Oke, silakan. Untuk diri sendiri, Dimulai dari diri sendiri dulu. Oke, silakan. supaya lebih berkarya, lebih berkompetisi ke depannya. Amin. Dan juga untuk UKM Bahasa agar kiranya ditingkatkan terus semangat lembaganya. Oke, keren. Untuk teman-temannya? Dan untuk teman-teman yang pastinya akan bergabung di Universitas Muhammadiyah Makassar, jangan lupa untuk bergabung di UKM Bahasa. udah kode keras ya. Kode keras banget ini. Oke, Amil silahkan. Apa nih pesan-pesan untuk orang-orang yang di luar sana ya, yang mendengarkan kita tapi mungkin mereka penasaran atau ingin mendekat dengan UKM Bahasa atau Unismu, apa? Silakan. Mungkin pesan-pesan ke teman-teman di luar sana ya. Mungkin pertama, jangan pernah tinggalkan mimpinya kalian. Karena dengan mengejar mimpi, saya bisa berada di sini sekarang telah melalui banyak proses kayak gitu. Dan mungkin untuk orang-orang atau teman-teman yang ingin bergabung di Unismu khususnya dan tertarik dengan bahasa-bahasa asing, maupun kalian nggak tahu itu bahasa asing kayak gimana, tapi punya niat. Ini udah bisa jadi penyiar radio nih suaranya. Lanjut. Ya, kalian punya niat gitu. Saya harap teman kami dari UKM Bahasa itu siap menampung minatnya kalian, niatnya kalian untuk lebih berkembang dan berprestasi di UKM Bahasa Unismu Makassar. Asik. Oke, terima kasih Amil ya. Ini saudaraan sama Amal ya. Oke, kamu Ulla. Ya, Ulla. Sorry, bercanda. Nah, kamu apa sih harapannya ya untuk UKM Bahasa, dan apa sih pesan-pesannya untuk teman-teman yang di luar sana yang ingin bergabung di Unismu dan UKM Bahasa? Silakan. Oke, baik. Adapun harapan saya untuk UKM Bahasa, yang pertama mungkin solidnya. Mungkin teman-teman bisa tingkatkan lagi solidaritasnya, walaupun sudah memang meningkat, tapi mungkin bisa lebih tingkatkan lagi lah. Kita ngumpul-ngumpul bareng, kita bekerja sama, sedih bareng, mungkin senang-senang bareng. Tuh, jadi kayak mungkin mari kita bersama-sama di tanggal 28 nanti kita berbaur bersama kakak-kakak dan sebagainya. Dan adapun harapan ya, untuk harapan atau pesan untuk yang di luar sana, ayo bergabung di UKM Bahasa. UKM Bahasa tempatnya wadah bagi kalian untuk belajar kebahasaan secara gratis, tanpa pungut biaya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang sekitar 3 atau calon maba Unismu, ayo bergabung di UKM Bahasa. Kami tunggu di UKM Bahasa di periode 2025-2026. Itu saja. Jangan lupa coblos UKM Bahasa. Bukan angka ya. Oke, selanjutnya Faras. Oke, silakan. Oke, jadi hari ini mungkin teman-teman semua telah mendengarkan bagaimana apa itu UKM Bahasa dan apa saja yang kita sediakan di UKM Bahasa untuk teman-teman semua, baik dari calon peserta dan juga peserta yang sudah join di UKM Bahasa. Teman-teman semua, mungkin sekarang itu banyak anak-anak muda atau mahasiswa baru itu yang berpikir kalau nggak penting sekarang berlembaga orang. Banyak wadah-wadah lain yang bisa kita ikuti untuk berkembang. Tapi saya di sini hadir di Smart Radio FM dengan teman-teman semua itu, dan dengan saya juga, ya, dengan kita juga sebagai hostnya itu bisa karena kami berproses di UKM Bahasa. Tentu UKM Bahasa bukan hanya sekedar wadah untuk belajar bahasa teman-teman, tapi di organisasi ini bagaimana pola pikir kita dibentuk supaya jauh lebih dewasa lagi. Karena dalam organisasi ini kita
berdampingan dengan berbagai orang, Kak, dengan karakter dan kepribadian yang berbeda-beda, dan itu merupakan salah satu soft skill yang harus teman-teman semua kuasai sebagai mahasiswa, beradaptasi. Karena di luar daripada perkuliahan nanti itu bahkan lebih keras lagi kehidupan gitu. Jadi kalau kita tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa bersosialisasi dengan baik, terlebih lagi didampingi dengan usaha kita meningkatkan kemampuannya kita baik dari soft skill dan juga kebahasaannya kita, ya kita bakalan tertinggal. Jadi kalau teman-teman berpikir berlembaga itu akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga tidak mendapatkan apa-apa, itu sangat-sangat tidak benar ya. Nah, UKM Bahasa hadir untuk menjawab pertanyaan dari kalian semua. Oleh karena itu kami tunggu kehadirannya di UKM Bahasa Unisma Makassar. Oke, keren. Terakhir ya, Miss Dar, satu kata untuk acara kita hari ini. Satu kata, ayo. Masih kayak mungkin terasa singkat lah Masih pengen. Oke, terima kasih, masih pengen nagih ya. Oke, selanjutnya satu kata untuk program kita hari ini. Sukses. Sukses. Selanjutnya satu kata Amil. Mungkin ya seru lah. Seru. Oke, satu kata Ula. Mungkin Pakai mic dong. luar biasa ya, Kak. Luar biasa. Oke, Farah, satu kata untuk acara kita hari ini. Menginspirasi. Menginspirasi, tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih ya adik-adik dari UKM Bahasa Unisma sudah hadir ya bersama kita di Smart FM 101,1 ya, Business and Inspiration the Spirit of Indonesia, dengan tema peran UKM Bahasa Unisma Makassar dalam mempromosikan bahasa dan budaya melalui Cultural Fest Volume 6 2025. Saksikan dan dengarkan terus ya Smart FM, utamanya program Smart Community setiap pekan, setiap hari Rabu ya, pada pukul yang sama ya, biasanya pukul 5, hari ini spesial pukul 3 karena UKM Bahasa Cie. Dan tepuk tangan dulu. Oke, dan saya RDSM pamit undur diri, sampai jumpa pekan depan dalam program Smart Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.